andai tubuh kami ini dimakan oleh burung-burung, artinya kan kalah, maka jangan turun hingga aku utus seseorang untuk menyampaikan sesuatu kepada kalian. Ketika melihat kemenangan, ketika melihat harta rampasan sudah berada di hadapan mata, minkum mayyuridud dunya. Artinya Bapak Ibu, kita ini tak akan lepas dari ujian harta itu. Ibnu Qamiyah membunuh Mus'ab bin Umair, lalu dia teriak, Muhammad sudah mati, katanya. Karena dia tak tahu mana Nabi Muhammad SAW ketika melakukan pelanggaran atas perintah Rasul, maka tidak hanya terkena pada mereka yang melakukan, namun terkena juga pada makhluk mulia di atas muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW giginya ini patah, penutup muka. Apa itu Pak? Penutup muka dari besi itu kena panah, kena tombak, pecahannya itu mengenai pipi Nabi besar Muhammad SAW. Dalam posisi tidak menghadap Wahsy, Wahsy melesatkan tombaknya dan mengenai punggung, tembus sampai ke dada. Menangis terisak-isak karena sedihnya melihat bagaimana syahidnya Hamzah bin Abdul Muttalib, lalu jasadnya dimutilasi. Sedihnya luar biasa Nabi besar Muhammad SAW. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk turun di satu kampung, menghancurkan kampung tersebut. Malaikat turun, dan saat turun melihat ada orang yang sedang beribadah di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat naik kembali dan menyampaikan, ya Allah, bagaimana saya ingin menghancurkan kampung tersebut sementara masih ada orang yang menyebutmu, orang yang beribadah kepadamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, mulai dari dia penghancuran itu. Maka Khalid bin Walid jika mengingat perang Uhud ini sedihnya luar biasa. Karena dengan tangannya sahabat terpilih para pemanah ini dibunuh. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Tabaraka wa Taala, melanjutkan kajian sirah nabawiyah, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam yang kita berdoa Allah melimpahkan rahmat dan keberkahnya, saya akan menyampaikan tentang pasca perang Uhud. Sudah saya sampaikan tentang perang Uhud sebelum terjadi perang Uhud, pada peristiwa perang Uhud, dan pada malam hari ini saya akan sampaikan tentang pasca perang Uhud. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Taala, tentu pelajaran yang sangat utama yang terjadi ataupun yang bisa kita ambil dari perang Uhud ini adalah jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan maka laksanakan. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang maka tinggalkan. Hal itu yang terjadi pada peristiwa ketika Rasulullah memberi pesan dan wasiat keras, kuatlah boleh saya katakan, kepada komandan pasukan pemanah, kepada pasukan pemanah. Kenapa saya sebut dua kali? Pertama untuk komandan pasukan dan yang kedua kepada pasukan. Menunjukkan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekankan akan perintah ini. Ketika Rasulullah sampaikan kepada Abdullah bin Jubair, pimpinan ataupun komandan pasukan pemanah di atas bukit pemanah, nama bukitnya adalah Ainain. Jika menang jangan turun, jika kalah jangan turun, hingga aku utus seseorang yang memberitahukan kepada kalian. Disampaikan juga kepada pasukan, jika menang jangan turun, jika kalah jangan turun. Pesannya jelas ya Bapak Ibu ya, jelas sekali. Bahkan Rasulullah mengingatkan dalam riwayat lain itu, andai tubuh kami ini dimakan oleh burung-burung, artinya kan kalah, maka jangan turun hingga aku utus seseorang untuk menyampaikan sesuatu kepada kalian. Namun terjadi apa yang terjadi ketika nampak sudah menang, mayoritas daripada pemanah ini turun dari bukit yang strategis, yang sangat penting, sehingga Khalid bin Walid, Abu Sufyan memperhatikan bukit ini sudah banyak yang turun. Sekitar 40-an orang dari 50 orang.
Diingatkan oleh komandan, jangan turun. Ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sadaqallah tabaraka wa taala, maha benar Allah ketika Allah berfirman, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang ingin dunia dan di antara kalian ada yang ingin akhirat. Ketika melihat kemenangan, ketika melihat harta rampasan sudah berada di hadapan mata, minkum may yuridud dunya. Artinya Bapak Ibu, kita ini tak akan lepas dari ujian harta itu. Betul nggak Pak, Bu? Sahabat di bawah binaan Rasulullah SAW saja menghadapi ujian seperti ini. Pada perang Badar kan juga demikian. Yas'alunaka 'anil anfal. Ketika sudah perang Badar selesai, Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Para sahabat juga terbagi menjadi 3, di mana masing-masing merasa bahwasanya harta rampasan itu adalah hak bagi mereka. Yang menjaga Rasulullah mengatakan itu hak kami. Yang mengumpulkan harta rampasan mengatakan itu hak kami. Yang kemudian menjaga Rasulullah, kemudian yang berperang itu mengatakan itu hak kami. Ternyata harta ini merupakan ujian bagi siapa saja, baik orang yang sudah dibina atau parahnya lagi orang yang belum dibina, ya Pak ya. Orang dibina saja menghadapi ujian ini kena, bagaimana orang yang tak dibina? Bahkan ujian harta ini juga bagi orang kaya dan juga bagi orang miskin. Betul Pak? Apakah orang kaya kemudian bebas dari ujian harta? Justru banyak menghadapi cobaan ini dan tak lewat. Betul nggak? Yang punya jabatan-jabatan tinggi itu karena ujiannya kan juga harta. Yang miskin ujiannya juga harta. Kita ini mungkin belum diuji saja ketika di hadapan itu harta banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah lakukan, larangan Rasulullah tinggalkan. Begitu pesan Rasulullah, bahkan dalam sabdanya, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Sebelumnya, ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang telah aku larang maka tinggalkan. Apa yang aku perintahkan maka lakukan semaksimal kemampuanmu. Nah, itu beda Pak ya antara larangan dan perintah. Kalau dalam larangan tinggalkan, tak ada tambahan semaksimal kemampuanmu. Bahaya kalau semaksimal kemampuanmu, tak mampu saya lagi, ini sudah maksimal bagi saya. Nah, ini terjadi ketika ada dalam perang Tabuk. Insya Allah pada masanya saya akan menyampaikan. Namun pada perintah, lakukan apa yang telah aku perintahkan, maka lakukan semaksimal kemampuanmu. Sholat tak bisa kita berdiri, duduk tak bisa duduk, rebahan tak ada lagi yang bergerak kecuali mata yang mengisyaratkan berdiri, ruku, sujud dan lain sebagainya. Tentunya kalau mata tak bergerak lagi, terpejam mata itu semua tak bergerak, itu disolatkan lagi. Begitu juga puasa. Bapak Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, itu di antara pelajaran yang luar biasa yang utama pada perang Uhud ini. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah binaan Rasulullah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melakukan pelanggaran atas perintah Rasul, maka tidak hanya terkena pada mereka yang melakukan, namun terkena juga pada makhluk mulia di atas muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW giginya ini patah, penutup muka. Apa itu Pak? Penutup muka dari besi itu kena panah, kena tombak, pecahannya itu mengenai pipi Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kesalahan sebagian sahabat itu mengakibatkan pada seluruh sahabat, bahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad SAW. Maka hati-hati orang yang berlaku maksiat. Jangan merasa dia saja yang kena. Orang yang melihat pelaku maksiat ini jangan diamkan saja, karena merasa dia nanti yang kena azab juga tuh, kita tidak.
Ternyata kalau kita lihat dalam perang Uhud ini, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena giginya patah. Bahkan Rasulullah katakan bagaimana seseorang akan selamat jika dia mematahkan gigi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pecahan penutup muka itu apa bahasa Indonesia yang tepat nih, Pak? Hah? Kalau tameng itu di depan. Hah? Topeng, tapi topeng besi kan biasa itu dalam adat itu kan dipakai. Nah itu kena dan pecahnya itu kena ke pipi. Bayangkanlah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu terpojok di salah satu bukit Uhud yang menjaganya hanya sekitar 10 orang dan ada seorang wanita bernama Nusaybah yang dikenal dengan Ummu Umarah, luar biasa berjihad menjaga Rasulullah agar jangan sampai seorang kafir Quraisy itu membunuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita. Yang ingin saya sampaikan adalah begitu bahayanya maksiat sebagian orang. Begitu bahayanya dosa yang dilakukan oleh sebagian orang. Karena itu tidak hanya menyebabkan pada dirinya, namun juga menyebabkan kepada orang yang tak bersalah. Saya pernah mendengarkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk turun di satu kampung, menghancurkan kampung tersebut. Malaikat turun dan saat turun melihat ada orang yang sedang beribadah di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat naik kembali dan menyampaikan, "Ya Allah, bagaimana saya ingin menghancurkan kampung tersebut sementara masih ada orang yang menyebutmu, orang yang beribadah kepadamu." Kata Allah Subhanahu wa taala, mulai dari dia penghancuran itu. Dia akan beribadah kepada Allah, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari dia. Li'annahu lam yatama'ar wajhuhu min ma'siyatillah. Karena wajahnya ini tak pernah memerah saat melihat ada maksiat di depannya. Ternyata orang mendiamkan maksiat itu bisa jadi kena juga. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pecahan topeng tersebut, topeng besi itu mengenai pipi, dan sahabat bernama Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, yang mencabutnya tapi bukan dengan tangan, mencabutnya dengan giginya. Dengan gigi dicabut, lepas satu, dicabut lagi, lepas juga giginya. Maka gigi ini adalah gigi mulia, di mana gigi ini lepas karena mencabut bekas pecahan topeng itu di pipi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, pasca perang Uhud, orang-orang pilihan, sahabat-sahabat pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga wafat. Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dulu masuk Islam ketika para sahabat hijrah ke Habasyah yang pertama. Jadi ketika hijrah ke Habasyah yang pertama, masuk Islam Hamzah bin Abdul Muttalib, yang disebut dengan gelarnya apa, Pak? Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa taala yang tak takut dengan siapa saja. Bahkan pernah memukul kepala Abu Jahal karena kurang ajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus ada orang seperti itu. 3 hari kemudian baru masuk Islam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Atas kesalahan yang dilakukan sebagian sahabat, menyebabkan Hamzah bin Abdul Muttalib syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Khalid bin Walid sudah berada di atas bukit pemanah dan membunuh semua orang yang berada di atas bukit pemanah, sisa-sisanya sekitar 10 orang. Dibunuh semua oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Maka Khalid bin Walid jika mengingat perang Uhud ini sedihnya luar biasa. Karena dengan tangannya sahabat terpilih para pemanah ini dibunuh. Maka saat Khalid bin Walid berada di atas bukit, Hamzah bin Abdul Muttalib dari bawah itu ingin naik. Ada seseorang bernama Wahsy. Wahsy ini ditugaskan oleh tuannya untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Dengan demikian dia nanti akan dibebaskan. Jadi ada seseorang pamannya mati pada perang Badar. Maka dia pun menyampaikan kepada Wahsy,
Shi. Wahsy maksudnya. Orang Indonesia kan Shi gitu aja. Ya Wahsy, bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib kalau engkau ingin bebas dari perbudakan. Karena dia budak. Kalau budak ingin dibebaskan harus bayar. Tak usah kau bayar, kau bunuh saja Hamzah bin Abdul Muttalib, engkau udah bebas. Maka saat Hamzah bin Abdul Muttalib sedang akan menuju Bukit Pemanah, ingin membunuh Khalid bin Walid, saat itu Wahsy mengincar Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini sesudah terjadi kekacauan Bapak Ibu ya. Setelah para pemanah itu turun dan semua yang ada di atas itu terbunuh. Di saat itu Wahsy hanya memperhatikan Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan Wahsy ini takut kalau berhadapan begini. Ya, itu pula satu kelebihan dari Hamzah bin Abdul Muttalib. Mungkin melihat wajahnya Wahsy ini takut. Maka saat dia dalam posisi tidak menghadap Wahsy, Wahsy melesatkan tombaknya dan mengenai punggung tembus sampai ke dada. Saat itu Hamzah bin Abdul Muttalib dalam keadaan terluka yang sangat itu berusaha untuk balik wajahnya dan menghadapi siapa pelaku yang melesatkan tombak tersebut. Saat Wahsy melihat Hamzah bin Abdul Muttalib berhadapan dengannya, ini disampaikan dalam riwayat, Wahsy mengatakan badan saya tak bisa bergerak lagi. Padahal Hamzah bin Abdul Muttalib dalam kondisi tombak tembus sampai dadanya. Namun ketika melihat wajah Hamzah bin Abdul Muttalib, macam beku badannya ini. Hamzah bin Abdul Muttalib berusaha bergerak, namun Allah berkehendak syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah tabaraka wa taala, syahidnya Hamzah bin Abdul Muttalib tentunya membuat kesedihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ditemukan setelah perang Uhud itu jasadnya dimutilasi. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis yabghi hatta yashaq. Kalau bahasa Arabnya seperti itu, hatta syahiqa, yang itu bermakna terisak-isak, menangis terisak-isak. Karena sedihnya melihat bagaimana syahidnya Hamzah bin Abdul Muttalib lalu jasadnya dimutilasi. Sedihnya luar biasa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kalau sedih yang terlalu itu kan sampai tak kuasa menahan lagi. Nah, begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika setelah perang Uhud melihat kondisi jasad pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib asadullah. Ini diantara sebab ya, diantara sebab ya, memang kematian itu bermacam ragam sebabnya, kan begitu. Ta'addadatil asbabu wal maut wahid. Bermacam ragam sebab, namun kematian itu satu. Maka ada orang yang berharap, I prefer to be Apache. Ada pejuang di Palestina bernama Abdul Aziz Rantishi. Ketika ia mengatakan mati di atas tempat tidur, di atas kasur, sama saja dengan mati ditembak oleh helikopter Apache. Maka saya lebih mengutamakan mati ditembak oleh helikopter Apache. Tapi ini bukan sekedar perkataan yang keluar biasa, namun keluar dari hati yang paling dalam, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abdul Aziz Rantishi ini syahid di jalan Allah sesuai dengan harapannya. Maka kan Allah katakan rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Ya, orang-orang yang jujur atas janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada juga seorang yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada salah seorang sahabat untuk memberikan harta rampasan kepada orang tersebut yang baru masuk Islam. Sampailah sahabat ke orang tadi yang baru masuk Islam. Diberikan harta rampasan. Ia katakan, ini orang yang baru masuk Islam. Ia katakan, sesungguhnya aku masuk Islam bukan untuk mendapatkan harta ini. Aku masuk Islam agar aku bisa ikut berperang dengan Nabi Muhammad. Lalu aku mati dalam kondisi ujung tombak itu mengenai leherku. Seperti itu digambarkan oleh sahabat ini. Maka sahabat Rasulullah yang mengantarkan harta rampasan membawanya lagi dan disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nggak mau dia Rasulullah, karena dia mengatakan sesungguhnya aku masuk Islam agar bisa ikut berperang dengan Nabi Muhammad, lalu syahid
dalam kondisi ujung tombak mengenai, dia menunjukkan seperti ini di leher. Maka Rasulullah sampaikan, iyasduqillaha yasduqhu. Jika ia jujur dengan perkataannya ini, maka Allah akan menepati kejujurannya. Maka terjadi peperangan. Setelah peperangan, Rasulullah minta kepada para sahabat untuk mengecek siapa yang syahid dan siapa yang dari kalangan kafir Quraisy yang mati. Maka ditemukanlah sosok tadi, di mana ujung tombak mengenai lehernya. Para sahabat ketika melihat itu lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang kemarin ingin kita berikan harta rampasan namun ia tidak mau karena keinginannya begini, ternyata ia mendapatkan seperti apa yang diinginkannya ya Rasulullah. Rasulullah katakan, saddaqallah fasaddaqah. Dia telah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun memenuhi kejujurannya. Maka kejujuran kita menyampaikan itu juga diuji. Apakah kita sampaikan itu betul tulus karena Allah Subhanahu wa taala? Jika iya, insya Allah Allah akan luruskan keinginan dan kejujuran kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang syahid juga ada namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, sosok sahabat yang dulunya kaya raya, ya, karena orang tuanya kaya raya. Mus'ab bin Umair yang pakaiannya pagi berbeda dengan siang, siang berbeda dengan malam, parfumnya Masya Allah, tampilannya ganteng, itu Mus'ab bin Umair. Namun saat ia masuk Islam, dia dikucilkan oleh orang tuanya. Apa yang pernah dia dapat semasa ia dalam kafir itu ibunya tak kasih lagi. Hingga pada perang Uhud ini, dan Mus'ab bin Umair adalah sahabat yang boleh kita sebut duta besar pertama di masa Islam. Karena Mus'ab bin Umair, waktu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah, ingin menyebarkan Islam di kota Madinah, maka Rasulullah utus Mus'ab bin Umair bersama 12 orang sahabat dari kota Madinah, Al-Ansar. Itu terjadi pada Bai'at Aqabah yang pertama. Perjanjian yang terjadi satu tempat namanya Aqabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 orang dari Al-Ansar itu membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka pulang ke kota Madinah, Rasulullah utus Mus'ab bin Umair membersamai mereka untuk menyebarkan Islam. Maka di tangan Mus'ab bin Umair, pembesar, pimpinan lah boleh saya sebut, pimpinan kabilah Bani Abdul Ashhal masuk Islam. Jadi ada kabilah besar Bapak Ibu. Tokoh utamanya, pemimpinnya itu namanya Sa'ad bin Mu'adz. Yang kedua ada namanya Usaid bin Hudayr. Dua orang sahabat ini ataupun dua tokoh utama Bani Abdul Ashhal ini masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Sa'ad bin Mu'adz luar biasa kisahnya. Usaid bin Hudayr juga luar biasa kisahnya. Itu masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Islam berkembang di kota Madinah itu tentunya salah satunya adalah jasa daripada Mus'ab bin Umair yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahid di jalan Allah, dibunuh oleh Ibnu Qami'ah, kafir Quraisy. Ibnu Qami'ah membunuh Mus'ab bin Umair, lalu dia teriak, Muhammad sudah mati, katanya. Karena dia tak tahu mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agak miripnya disebut sama dia Muhammad sudah mati. Mata Muhammad, kata Ibnu Qami'ah, yang itu membuat para sahabat yang tadi sedang kocar-kacir mundur, akhirnya sebagiannya itu ke kota Madinah. Termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi berita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati, kata Ibnu Qami'ah, itu membuat para sahabat agak down dan membuat semangat orang-orang kafir Quraisy. Nah, itu perannya, Masya Allah. Apa Ibu sekalian melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada juga seorang sahabat bernama Hanzalah. Hanzalah ini dikenal dengan Ghasilul Malaikah. Ghasil artinya orang yang dimandikan. Siapa yang memandikannya? Malaikat. Masya Allah, hebat kali kan Pak. Ada di antara kita yang dimandikan oleh malaikat? Belum lagi. Nggak ada yang mau Pak. Nggak ada yang mau Bapak Ibu. Yang nggak sekarang lah, kapan-kapan gitu.
Hanzalah yang dikenal dengan ghasilul malaikah, sahabat yang dimandikan oleh malaikat yang mandikannya, bukan lagi orang yang mandikan. Jadi Rasulullah SAW melihat antara langit dan bumi itu Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Rasulullah kemudian, ini salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad SAW yang melihat apa yang tak bisa kita lihat ataupun sahabat tak lihat. Rasulullah kemudian bertanya, apa gerangan Hanzalah ini? Kenapa dia dimandikan oleh malaikat? Maka dapatlah informasi bahwasanya Hanzalah ini pengantin baru. Pengantin baru, Pak. Di malam pertamanya itu, di malam pertama Hanzalah, setelah pada malam pertama itu panggilan jihad fisabilillah. Udah nggak sempat mandi lagi, ya, nggak sempat wudhu, nggak sempat mandi. Itu namanya bersegera dengan panggilan jihad. Kalaulah kita menjadikan itu satu pelajaran adalah bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bersegeralah. Mampu untuk melaksanakan haji, bersegeralah, jangan tunggu lagi. Saya belum dipanggil katanya. Belum dipanggil mati ya. Panggil azan sudah kan begitu. Panggilan haji kita ini sudah atau belum, Pak? Sudah. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyuruh orang-orang melaksanakan haji kan begitu. Itu bukan belum dipanggil. Artinya belum mau. Kayak mampu mengatakan belum dipanggil. Nah, itu berarti bukan belum dipanggil tapi belum mau. Maka saya pernah menyampaikan begini, kemauan lebih didulukan daripada kemampuan. Karena banyak orang mampu tapi tak mau. Tapi banyak orang mau walaupun dia tak mampu dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang-orang yang berkurban itu. Kadang tak mampu dia. Tapi dari mulai bulan Syawal atau bulan Muharram dia sudah, ya Allah mudahkanlah aku untuk mampu berkurban. Aku ingin sekali ya Allah. Simpan dia duit masukkan kotak 5.000, 10.000, sampai pada waktunya tidak cukup, kurang duit 500. Tapi dia percaya diri, datang dia kepada jurkam, Pak. Juragan kambing. Bukan jurkam yang udah nggak boleh lagi kan, rasa tenang ya. Beli, harganya segini. Harganya berapa? 2.500.000. Duitnya cuma 2 juta. Pak, mohon maaf lah Pak, saya cuma punya 2 juta. Allah gerakkan hati penjual kambing itu. Tidak masalah. Mana duitnya? Kan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting mau dulu. Ketika mau, Allah yang memampukan. Kalau kemampuan saja tidak ada kemauan, itu banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian menekan Allah Tabaraka wa taala, Hanzalah bersegera memenuhi panggilan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga ia tak sempat lagi mandi. Karena dia berpikir ini panggilan Rasulullah, sesuatu yang harus dilakukan segera. Enggak sempat lagi untuk, enggak ada lagi waktu untuk mandi. Ini sudah panggilan, harus segera. Allah berkehendak dia syahid dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk memandikan Hanzalah yang baru malam pertama. Ya, junub lah istilahnya di malam pertama itu, dan malaikat yang memandikan itu Hanzalah. Ada juga sahabat bernama Usairim. Ini sahabat-sahabat yang saya ceritakan ini banyak pelajaran yang bisa diambil. Di antara sahabat tadi ada Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair, kemudian tadi Hanzalah. Ada juga namanya Usairim. Nama Usairim ini Amru bin Thabit bin Qais. Kalau susah Bapak Ibu menghafal namanya, cukup ibu bapak sebut Usairim saja. Karena namanya Amru bin Thabit bin Qais. Nah, sama bin-binnya saya sebut. Jadi kadang binnya, ingatnya binnya saja Pak Ustaz. Usairim. Siapa Usairim ini? Usairim adalah salah satu dari kabilah Bani Abdil Ashhal yang tadi saya sebut. Jadi di kota Madinah itu ada kabilah besar namanya Bani Abdil Ashhal.
Pimpinannya Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudayr, tokoh utama. Ketika seluruh kabilah Bani Abdul Ashhal ini masuk Islam, Usairim tidak mau masuk Islam. Dan seluruh kabilah Bani Abdul Ashhal ini masuk Islam ketika Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam. Jadi Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Setelah itu dia sampaikan kepada kaumnya, bagaimana menurut kalian, kata Sa'ad bin Mu'adz kepada kaum kabilah Bani Abdul Ashhal, bagaimana menurut kalian tentang saya? Engkau adalah pemimpin yang hebat, engkau adalah sosok yang baik. Maka Sa'ad bin Mu'adz ketika itu mengatakan, laki-laki dari kalangan kalian, perempuan dari kalangan kalian gak boleh bicara sama saya kecuali dia beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi ketika itu kabilah masuk Islam semuanya. Usairim tidak masuk Islam. Pada perang Uhud, Bani Abdul Ashhal ikut semua. Pemimpinnya ikut, masyarakatnya ikut, penduduknya ikut, gitu maksud saya. Kabilahnya ikut semua. Nah, Usairim pergilah ke kabilah tersebut, tak ada orang. Mana Sa'ad bin Mu'adz? Perang Uhud. Mana Usaid bin Hudayr? Ikut perang Uhud. Mana yang lainnya? Semua ikut perang Uhud, Usairim. Ondeh, dia masih kafir saat itu. Maka saat dia mendengar pimpinan ikut perang Uhud, kabilah ikut perang Uhud, dia pun pergi perang Uhud. Allah berkehendak, dia pun terluka dan akhirnya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditemukan, engkau ini ikut perang ini kenapa? Ada apa? Apakah engkau hanya membela kabilahmu atau engkau sebagai muslim? Maka Usairim mengatakan, saya sudah bersyahadah. Dan jika saya mati nanti, seluruh harta saya berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Detik-detik terakhir, Pak. Semua kabilahnya masuk Islam kecuali dia. Ketika perang dia ikut, mati pula dia. Syahid di jalan Allah, mohon maaf. Amru bin Thabit bin Qais syahid di jalan Allah radhiyallahu anhu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bernama Abdurrahman bin Sakhr ad-Dusi mengatakan, bertanya, siapa yang tahu sahabat yang tidak pernah sholat tapi dia syahid di jalan Allah, dia masuk surga? Siapa dari kalangan sahabat yang dia nggak pernah sholat tapi masuk surga? Nggak ada yang bisa menjawab. Jawabannya adalah Usairim. Usairim itu tidak pernah sholat dia. Masuk Islam, ikut perang, syahid di jalan Allah, masuk surga. Kan begitu ya Pak? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan katakan orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mati. Janganlah kalian katakan orang yang terbunuh dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati, tapi mereka hidup. Nah, ini adalah sahabat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalun qalilun wa ajrun kabir. Amalnya sedikit. Dia belum sholat, belum infak, belum sedekah. Hanya ketika dia menyampaikan, harta saya jika saya mati nanti berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Usairim. Berbeda dengan Usairim ini ada yang namanya Quzman. Quzman ini hebat menggunakan alat perang. Jago, pedang kah, anak panah kah. Jadi para sahabat itu melihat hebatnya. Jangan masuk surga ini kalau seumpamanya kok perang. Ternyata Quzman ini Bapak Ibu berbeda dengan Usairim tadi. Quzman ini dia ikut dalam perang Uhud, namun tujuannya adalah untuk membela bukan Islam, tapi untuk nasab, untuk keturunan, tapi yang penting selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menegaskan huwa min ahlin nar. Dia adalah dari penduduk surga. Maka subhanallah, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan dalam satu peperangan besar itu tetap niat diperjelas dan dipertegas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kan Rasulullah pernah menyampaikan, rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang besar Pak Bu dikecilkan oleh niat.
Wa rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Dan berapa banyak amalan yang kecil dibesarkan oleh niat. Maka wajar dalam kitab-kitab itu awal hadis yang disampaikan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tersebut tergantung pada niatnya. Sudahlah bersedekah banyak tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kadzab, kata Allah di hari kiamat, bohong kau bukan bersedekah untuk aku tapi untuk seseorang, maka selesai dunia. Ada seorang alim, ada qari, macam-macam orang yang besar, namun suatu saat di kiamat nanti Allah na'udzubillah mengatakan, kadzab, engkau bohong, engkau melakukan itu bukan karena aku namun karena seseorang. Baca Al-Quran dengan nada yang indah bukan karena aku tapi karena ingin dipuji, dan pujian itu telah engkau dapat, selesailah sudah masa dunia. Wal'iyadu billah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Qatadah bin Nu'man memberitakan kabar gembira, bimadza wallahi ma qatalt illa an ahsab qaumi. Ini yang saya sebut tadi, Quzman yang dilihat dia adalah pejuang yang hebat, berani, namun apa yang dia sampaikan, bimadza wallahi ma qataltu illa an ahsabi qaumi. Sesungguhnya wallahi saya berperang itu demi ahsab. Ahsab itu perhitungan lah, demi perhitungan kaum saya. Walaula dzalika ma qataltu. Kalau bukan karena kabilah saya, kalau bukan karena kesukuan saya, maka aku tidak akan berperang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innahu min ahlin nar, innallaha yu'ayyidu hadzal din la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguatkan Islam ini dengan orang yang berlaku fajir. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ada juga seorang sahabat dari Yahudi namanya Mukhairiq. Aneh-aneh namanya Bapak Ibu ya. Tadi Usairim, lalu ada Quzman, dan ini ada namanya Mukhairiq. Mukhairiq ini adalah salah satu orang dari Yahudi yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mukhairiq khairu Yahud. Mukhairiq adalah sebaik-baik orang Yahudi karena dia ikut berperang pada perang Uhud ini. Tentu dia sudah masuk Islam dulu karena Rasulullah tidak menerima, la nasta'inu bi musyrik. Kami tidak minta tolong kepada orang musyrik. Ini terjadi pada perang Badar. Ada orang yang ingin ikut membela Rasulullah, membantu Rasulullah. Rasulullah katakan, la nasta'inu bi musyrik. Pada perang Uhud juga demikian. Ada seorang yang ingin ikut berperang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dia musyrik. Rasulullah katakan, la nasta'inu bi musyrik. Kami tak minta tolong kepada orang musyrik. Hingga akhirnya orang tersebut pada perang Uhud dia masuk Islam. Di pertemuan ketiga dia akhirnya masuk Islam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasca perang Uhud juga terjadi kesiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sahabat-sahabat kaliber pilihan, banyak yang syahid ya Allah. Berapa orang Pak yang Bapak Ibu tahu sahabat yang meninggal pada perang Uhud, yang kuburnya setiap umrah ataupun haji kita ziarahi? 70 orang sahabat. 70 orang sahabat pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisa hanya beberapa orang sahabat, ada sekitar 500. Dari semula 1000, mundur 300 kalangan munafik, lalu ikut dalam berperang, ada yang kemudian melarikan diri ke kota Madinah, sisa 500. Keesokan harinya ketika subuh, sebelumnya Rasulullah sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, tolong lihat mereka di mana sekarang dan apa yang mereka lakukan. Yang ditugaskan Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah, kalau kalian melihat mereka menarik tunggangannya, maka sungguhnya mereka akan kembali ke kota Mekah. Kalau engkau melihat wahai Ali, mereka berada di atas tunggangan mereka, di atas kuda, maka mereka akan balik memerangi kita. Subhanallah.
Cerdas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pergi menuju ke situ. Tempatnya namanya Rauha, nama tempat mereka. Abu Sufyan itu tak merasa puas pada perang Uhud nih. Dibilang menang tidak, dibilang kalah juga tidak. Umat Islam kalah belum. Jadi kesal dengan pasukannya. Menang enggak, begitulah istilahnya Bapak Ibu ya. Jadi Ali bin Abi Thalib mendapatkan mereka, ternyata mereka memegang tali kendali daripada tunggangan. Berarti mereka balik ke kota Mekah. Ali radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah ketika paginya menyampaikan, kita akan balik memerangi mereka. Dan hanya sahabat yang ikut dalam perang Badar saja, perang Uhud maksud saya, yang tak ikut tak boleh, terluka, ada yang sudah meninggal. Yang terluka parah ini ada disampaikan, saya baca buku itu Bapak Ibu, ada 2 orang sama-sama terluka. Adik beradik sama-sama terluka. Ingin menuju tempat yang diperintahkan Rasulullah SAW itu bergantian mereka menyeret, bukan menggendong, menyeret. Sampai akhirnya, kenapa melakukan itu? Perintah Rasulullah SAW. Yang boleh ikut hanya yang ikut perang Uhud, dan jumlah mereka sekitar 500. Sampai di satu tempat namanya Hamra'ul Asad. Ada seorang bernama Ma'ban bin Abi Ma'bad Al-Khuzai. Dia masuk Islam namun tak diketahui oleh Abu Sufyan. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang bisa saya perbuat? Nah, gitu Pak. Seorang yang masuk Islam tuh harus mengatakan apa yang bisa saya berikan kepada Islam, bukan apa yang saya dapat dari Islam.